Selamat sore, Bapak Pengawas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya punya tugas dari eksplorasi penyebab masalah yang saya gali di PPG di 2022 di Universitas Negeri Semarang. Dan menjadi analisa pada pembahasan saya adalah tentang literasi dan numerasi kaitannya dengan wawancara para pakar. Dua jenis wawancara sudah dilakukan dari guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Untuk yang lebih tingginya di pengawas pakarnya. Apakah Bapak keberatan? Tidak. Yang tadi kita ngomong. Mohon maaf. Bapak sebagai pengawas sudah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bagaimana perasaan Bapak bertugas sebagai pengawas sekolah? Ya, senang dan ya dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman, juga mengajar pada Bapak dan Ibu guru. Ya, terima kasih. Bisakah Bapak berbagi dengan saya terkait pengalaman Bapak selama menjadi pengawas? Ya, siap. Mungkin ini yang jadi bahannya, Pak, yang tadi diungkapkan di awal. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan literasi numerasi siswa di sekolah, khususnya di siswa sekolah binaan Bapak? Ya, masih kurang sih. Yang satu lihat dari rapot pendidikan yang kemarin sudah terbit, terutama di anak-anak kelas 5 tahun kemarin, bahwa terlihat literasi masih ya kurang maksimal, masih jauh apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, dari pengamatan ya pelaksanaan kunjungan sekolah itu kegiatan literasi anak termasuk mungkin gurunya itu masih kurang, dirasakan masih jauh, baik itu kesadaran maupun dari hasil kegiatan literasi, baik literasi dasar namanya, itu masih jauh Pak, pengalaman dari yang ada di sekolah binaan. Ya. Terus yang kedua, Pak, bagaimana saran Bapak untuk mengatasi permasalahan literasi dan numerasi yang tadi sudah Bapak ungkapkan secara umum? Pelaksanaan literasi yang tentunya dirasakan akan merasa dampak baik, tentunya harus ditunjang dari berbagai aspek. Di antaranya adalah perpustakaan sekolah. Di setiap sekolah itu belum merata mempunyai perpustakaan dan juga efektivitas perpustakaan itu sendiri. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah kesadaran pentingnya dari literasi tersebut masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah motivasi bahwa kepentingan literasi bagi dirinya sendiri, baik untuk siswa maupun untuk guru, itu sangat kurang. Jadi sekali lagi literasi terus didukung oleh berbagai aspek, diantaranya adalah sarana prasarana literasi itu sendiri, diantaranya adalah perpustakaan sekolah. Jadi kegiatan perpustakaan ada yang rata-rata setiap sekolah atau setiap sekolah belum merata gitu, antara sekolah yang satu dengan yang lain.
Itu diantaranya yang kemarin kekurangan hasil dari rapot pendidikan itu sendiri, ya diantaranya adalah sekolah-sekolah yang tidak efektif dan tidak punya perpustakaan, itu yang lemah pada umumnya. Yang ketiga Pak, terkait tadi kelemahan dan yang lainnya, ada cara khusus lain karena tadi kalau di Sarpras kan harus melibatkan berbagai elemen dari pemerintah, komite dan sebagainya. Nah, cara khusus menurut pengalaman Bapak untuk mengatasi masalah, identifikasi masalah dari literasi dan numerasi tersebut. Itu adalah pembelajaran. Jadi setiap guru dalam mengajar itu harus dilatar belakangi dengan literasi gurunya itu sendiri, termasuk penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Itu yang paling khusus yang dirasakan untuk memenuhi harapan tentang literasi. Dari dasar pengalaman adalah berasal dari seorang guru memotivasi dan melaksanakan pembelajaran tentunya berdasarkan atas sumber belajar yang banyak yang dimiliki oleh baik itu oleh sekolah, apalagi sekarang memanfaatkan media itu sangat mumpuni untuk seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu berdasarkan atas pengalaman tentunya yang didukung oleh sumber belajar yang banyak yang ada dalam lingkungan guru itu sendiri. Kemudian pada saat pembelajaran, ya guru itu tidak harus textbook, gitu ya, tapi berdasarkan sumber-sumber belajar yang banyak, baik dari media ataupun dari alam khususnya. Itu yang dirasakan sangat efektif untuk menanggulangi permasalahan sarana pembelajaran, sarana literasi yang tadi diharapkan setiap sekolah ada perpustakaan, dengan guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan atas sumber-sumber belajar yang banyak di alam, di lingkungan ini sendiri, maka literasi akan seorang anak akan mengikuti model sosok dari guru tentang menggunakan alat pembelajaran. Itu diantaranya yang terasa. Itu yang kedua dengan berbagai kegiatan-kegiatan sekolah, baik melalui lomba literasi itu perlu ditingkatkan. Jadi seorang guru memotivasi anak didiknya untuk selalu berliterasi, apalagi dengan berita yang sekarang dari berbagai aspek, bisa media sosial, kemudian media cetak, dan segala macam berita yang ada pada saat ini. Itu diantaranya yang khusus apabila tadi terkendala dengan sarana dan prasarana di sekolah masing-masing, tentunya guru yang lebih aktif dengan menggunakan media atau berliterat dari media yang digunakan untuk berbagai proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya Pak, keterhubungan literasi dan numerasi, lebih khusus ke literasi adalah ke mapel bahasa Indonesia. Nah, rujukannya menurut Bapak bagaimanakah tentang pembelajaran bahasa Indonesia? Tentang pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia itu sangat berat, sangat dasar dari literasi tersebut. Jadi kalau pembelajaran bahasa Indonesia tanpa literasi, tanpa adanya membaca kembali
apa yang diharapkan, baik itu literasi yang tadi yang dikatakan literasi dasar tersebut, itu tentunya bakal ketinggalan jauh ya, seperti dalam bahasa Sunda, seperti monyet bergulung kelapa. Jadi orang tahu suatu benda tetapi tidak mengerti apa benda itu manfaatnya atau faedahnya bagi kehidupan. Itu diantaranya bahasa tanpa literasi. Selanjutnya, menurut Bapak, model pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah binaan Bapak itu sudah cocok atau tidak secara umum? Ya, kebetulan untuk di binaan saya ini sudah 70%. Berarti ada kesenjangan 30% masih belum atau masih jauh kecocokan antara guru dalam mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Tapi secara umum dari 70% sudah. Tapi yang kesenjangan yang 30% yaitu tadi guru belum berani untuk literat, yaitu dari dirinya sendiri untuk disampaikan, ditularkan kepada pendidik, sehingga anak hanya dibawa dalam suasana yang itu saja, itu antara buku teks pembelajaran dan pembelajaran yang digunakan. Itu hanya baru yang 30% itu baru sampai di sana, belum ke literasi yang lebih jauh. Nah, tadi terkait hal yang ada 70% ya udah dari setengahnya, berarti ada 30%. Nah, kalau di total dari keseluruhan, jika memang dari setiap sekolah bisa dirata-ratakan 30%, berarti tingkat pemahaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia, lebih khususnya yang disampaikan ke siswa oleh guru, masih sangat signifikan juga rendahnya. Nah, menurut Bapak itu dari yang seperti itu kan termasuk ya rendah, ada mendekati ke angka 40-50%. Nah, untuk menyikapi rendahnya tentang hasil belajar bahasa Indonesia itu, selain dari yang tadi diungkapkan permasalahan literasi, apa saja menurut Bapak? Kelemahan yang tadi untuk menyikapi rendahnya hasil belajar siswa di pembelajaran atau bahasa Indonesianya sendiri. Ya, itu yang pertama, pengalaman saya itu langkah awal yaitu membina guru ya untuk lebih literat pada dirinya sendiri. Yang kedua, selain meningkatkan kompetensi guru, yaitu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Contohnya lomba membaca, lomba mengarang, itu di kalangan pendidik, termasuk sekolah-sekolah yang tadi sudah hampir 70% berhasil. Ya, diantaranya keberhasilan itu ditunjang dari kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap peningkatan kompetensi literasi tersebut. Apalagi sekarang kerjasama dengan berbagai pihak, terutama kegiatan pihak formal di dalam ini dinas pendidikan, lebih meningkatkan program lomba-lomba literasi. Banyak yang berhasil dan sekarang lagi digalakan tentang perlombaan literasi, baik di dari mulai tingkat sekolah sampai tingkat berjenjang sampai nasional. Itu diantaranya upaya yang khusus untuk meningkatkan kegiatan atau kompetensi tentang literasi tersebut, atau peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia.
Yang terakhir Bapak, dari beberapa hal yang tadi diungkapkan ternyata telah muncul analisa khusus secara khusus untuk mengatasi masalah. Yang tadi cara mengatasi hasil belajar siswa. Jadi tadi secara umum ada gurunya, ada siswanya. Nah, ini secara umum adakah teknik atau kiat khusus untuk meningkatkan prestasi belajar? Berarti ini lebih cenderung ke siswa berarti. Meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia, teknis khusus atau kiat khusus berdasarkan pengalaman Bapak dalam membina guru ataupun ke siswanya sendiri. Untuk meningkatkan prestasi dalam berbahasa tentunya diawali oleh motivasi individu, ya, baik individu guru maupun individu peserta didik. Yaitu diantaranya meningkatkan kesadaran pentingnya literasi, pentingnya membaca, pentingnya menganalisa suatu persoalan, baik itu dilihat dari potensi-potensi yang ada dari persoalan tersebut sampai anak itu dapat memecahkan masalah atau problem solving. Karena itu kiat khusus dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa tentunya diawali oleh niat yang baik dari individu. Kemudian yang kedua adalah pembenahan masalah pembelajarannya. Itu diantara yang paling urgen dalam peningkatan prestasi pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik dirinya maupun dalam semua tugas yang dilakukan oleh masing-masing, baik itu guru maupun oleh peserta didik. Itu yang paling penting untuk meningkatkan prestasi bahasa, yaitu bukan hanya teori atau pengetahuan tapi langsung praktek pelaksanaan penggunaan bahasa. Mungkin ini sudah saya tangkap dari keseluruhan beberapa pertanyaan yang menjadi analisa elaborasi atau konsep pembedahan masalah yang sebagai literasi informasi. Ini mungkin ada beberapa kalimat sebagai rangkuman dari pertanyaan yang pertama. Tadi saya ulang kembali, bagaimanakah pendapat Bapak tentang kemampuan literasi, bagaimana saran Bapak, selanjutnya adakah cara khusus, dan menurut Bapak tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yang terakhir teknik. Nah, secara khusus sebagai penutup mungkin Bapak bisa menyimpulkan dari apa yang menjadi bahan pembicaraan wawancara kali ini. Sebagai kesimpulan dari apa yang tadi telah dikatakan, bahwa semua berasal dari membaca, bahwa dalam agama mengatakan bahwa ikra itu adalah yang pertama diharuskan, pertama diperintahkan oleh Allah terhadap Nabi kita, yaitu membaca. Jadi intinya keberhasilan seseorang atau keberhasilan apapun suatu pekerjaan itu diawali harus membaca. Segala apa yang dimiliki, segala apa yang dibutuhkan tentunya ada di dalam suatu bahasa. Bahkan kita mengenal suatu bahasa adalah belajar membaca adalah kunci keberhasilan. Jadi membuka dunia itu tentunya melalui bahasa. Bahasa dalam hal ini awal langkah untuk kita meningkatkan suatu komunikasi dengan yang lain itu dari bahasa.
Langkah bahasa tersebut adalah kita berliterasi, yang artinya kita membaca baik secara langsung ataupun menganalisa dari suatu fenomena yang ada di alam ini. Tentunya itulah yang disebut literasi. Literasi tidak dilepas dari numerasi, antara kata-kata dengan angka-angka itu saling mendukung, tidak bisa mempunyai peran sendiri-sendiri, tapi kunci dari bisa menghitung, bisa mencatat, bisa berpikir, itu adalah kuncinya dalam literasi. Oleh karena itu di dalam ini literasi kita tingkatkan, baik literasi di dalam diri sendiri maupun literasi dalam suatu pekerjaan. Itu diantaranya suatu kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Itu adalah kunci dari semua hal yang kita harapkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin nanti di konsep pembedahan masalah di model selanjutnya, jangan sungkan, saya akan meminta bantuan Bapak. Untuk kali ini bahwasannya memang dituntut tugas harus beres hari ini, saya dan rekan-rekan juga dituntut semua, bahkan rekan sampai ke kepala dinas. Tapi saya rasa untuk di wilayah saya karena ada rujukannya tadi guru, kepala sekolah dan pengawas, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih mohon maaf Pak. Selamat beristirahat kembali. Udah Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.